Halo, kali ini kita masuk pada tutorial ketiga, yaitu mencoba ESP32 dengan menggunakan sensor DHT11 atau sensor temperatur dan kelembapan. Sebagai persiapan, kita memerlukan ESP32 atau ESP32 Arduino satu buah. Kemudian ada kabel datanya tentu saja. Kemudian menggunakan satu komputer, tentu saja sudah harus terinstall Arduino IDE. Kemudian sensor DHT11 satu unit untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan. Kemudian kita harus memperhatikan sensor DHT11 kita apakah sudah memiliki resistor atau tidak. Jika tidak, maka kita membutuhkan 10 kilo ohm, 10.000 ohm, satu buah resistor. Kemudian kabel jumper 3 buah. Kenapa 3 buah? Dan tipenya juga disesuaikan dengan kebutuhan, mau male maupun female. 3 buah karena memang sensor DHT11 ini ada membutuhkan 3 buah kabel. Yang pertama untuk positif, yang kedua untuk negatif, yang ketiga untuk datanya. Kemudian jaringan internet untuk mendownload library. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya mengajak untuk memperhatikan sensor DHT11. Ya, seperti apa sensor DHT11 itu? Ini ada 3 bentuk, setidaknya ada 3 bentuk. Yang pertama yang sudah ada resistor di bagian belakang. Nah, saya menggunakan yang versi yang pertama ini. Ya. Ini dia. Ya. Mirip. Nah, ini di bagian belakangnya sudah ada resistornya nih ya. Nah, sudah ada resistornya, ini ada positif, ada negatif, ada out. Nah, kalau kita perhatikan ada positif, ada negatif, ada out. Ya. Jadi kelihatan ada positif, ada negatif, ada out. Baik. Kemudian ada yang hanya komponen sensornya saja. Jadi nggak ada resistornya. Bentuknya seperti ini, lebih kecil ya, nggak ada PCB-nya. Dia hanya komponen sensor. Ini kurang lebih sama, cuma ini sudah ada PCB-nya, sudah dirangkai. Kalau ini enggak, ini hanya komponennya saja. Ini memerlukan resistor 10.000 ohm. Ini plus positifnya, negatifnya di ujung kanan ya. Kemudian ini output data. Kemudian yang pin satunya lagi tidak digunakan. Nah, yang ketiga, bentuk ketiga adalah seperti ini. Ini sama, cuma posisi positif, negatif, dan out-nya hanya sedikit berbeda. Ini sudah ada resistornya, kelihatan ya. Sama prinsipnya, sensornya sama, tapi ini VCC itu inputnya, ini outputnya. Nah, maaf, ini output ini ya, output ke data, kemudian ini negatifnya ke ground. Nah, silakan diperhatikan sensor DHT11 yang dibeli atau yang digunakan. Sebagai informasi, saya menggunakan yang sebelah kiri, karena memang kebetulan saya mempunyai yang kiri saja. Nah, berikutnya mari kita buat rangkaian ESP32-nya. Nah, bagaimana cara merangkainya? Merangkainya sederhana. Yang positif masuk ke 3,3 volt, yang negatif masuk ke ground, yang out masuk ke pin digital. Sebagai contoh, saya menggunakan pin digital 15 di sini ya. Jadi tinggal dikabelkan saja. Ini masuk ke output digital, ground ini yang negatif, yang positif masuk ke 3,3 volt. Ya. Nah, bagaimana dengan ESP32 Arduino? Ya sama saja. Yang negatif masuk ke ground, yang positif masuk ke 3,3. Kalau yang data itu masuk ke port atau pin IO12 contohnya ini. Ini agak sedikit berbeda ya. Di sini saya pakai IO15 ya. GPIO 15, kalau ini 12. Ya, silakan diperhatikan saja kira-kira pin digital berapa. Ya, nanti disesuaikan di programnya.
Nah, langkah berikutnya adalah tentu saja kita perlu menambahkan library sensor DHT11. Nah, cara menambahkan library sensor DHT11, kita tinggal pilih Sketch, Include Library, kemudian Manage Library, pada topik DHT11, ya, kita cari DHT11, kemudian Install. Ada salah satu library-nya yang bisa diinstal adalah DHT Sensor Library for ESPX by BG Tokyo. Nah, ini nanti tinggal diinstal, tapi memerlukan download dari internet. Sebagai contoh, saya akan coba contohkan. Ya. Ini kita buka Arduino IDE kita. Sambil jalan. Ya. Ini ada beberapa program yang sudah ini saya buka baru saja. Nah, ini. Kemudian pilih Sketch. Ya, Sketch. Kemudian Include Library, kemudian Manage Library. Nah, ini tunggu. Dia downloading library terlebih dahulu. Nah, tunggu sebentar. Oke. Nah, tinggal cari DHT 11. Nah, ini mungkin. Nah, ini ada beberapa sensor. Nah, ini yang digunakan adalah yang ini sudah installed ya di saya. Ada Adafruit, ada BG Tokyo versi 1.18 untuk saat ini ya. Silahkan pilih saja. Kalau saya menggunakan BG Tokyo 1.18.0. Nah, ini tinggal diinstal kemudian di close. Baik. Berikutnya adalah nah, setelah ini, setelah diinstal, maka tinggal masukkan programnya. Nah, memasukkan programnya, ini adalah programnya. Jadi pertama, ketikkan include dht.esp.h. Nah, ini adalah library-nya. Jadi kita memanggil library dht.esp.h, yaitu library itu apa? Library itu sebenarnya program baris kode juga, tapi sudah dibuatkan, kita tinggal panggil. Kemudian define DHT pin-nya berapa? 15. Kalau saya contohnya yang tadi 15 ya. Coba kita ini review ulang. Ya, ini kalau ini 12, kalau ini 15. Kita pakai yang 15. Ya. Kemudian nah ini adalah apa ya? Membuat ya ini DHT-ESP, DHT, ini objek mungkin ya atau apa. Nah, ini bisa kita dia akan memanggil metode-metode ya, metode-metode. Apa itu metode? Nah, nanti ada DHT setup. Nah, ini kan salah satu metode yang terdapat pada kelasnya atau apa DHT-ESP. Nah, kemudian kita setup dulu. Nah, ini serial begin 115200. Nah, ini harus diingat, ini harus sesuaikan dengan baud serial monitor. Jadi misal kita pakai 115200 ya. Nah, ini nanti diingat nanti untuk men-setting di serial monitornya Arduino IDE. Serial.println ya, ini cetak ya. Kemudian serial println, ini juga cetak teks ya. Kemudian DHT setup, nah ini adalah metode yang ada pada library DHT-ESP.h. Jadi kita setup DHT pin, nah ini aturannya sudah ada, DHT pin, DHT-ESP, .2.2, DHT 11, kemudian di ini. Nah, saya tidak terlalu membahas tentang bagaimana pemrogramannya terlebih dahulu, kita abaikan saja fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Yang penting adalah kita pada tutorial ini kita mencobanya terlebih dahulu. Kemudian, nah ini delay DHT get minimum sampling period. Kemudian kita bikin variabel ya bernilai real untuk humidity dan variabel bernilai real untuk temperatur. Kemudian di print. Nah, yang di print adalah nah ini humidity.
Humidity itu dia manggil dht.getHumidity. Ini berarti dia ngambil kelembaban ya dari ini library ini. Kemudian di temperatur, ya get temperatur. Kemudian ada ini lagi to Fahrenheit. Ya to Fahrenheit berarti nanti ini dalam Fahrenheit ya, biasanya dalam Celsius, kalau ini dalam Fahrenheit. Nah, kemudian ada compute heat index dengan cara memasukkan variabel temperatur, humidity, dan false. Ini adalah aturan dari DHT-ESP.H-nya. Kemudian ini compute heat index dalam Fahrenheit ya. Kalau ini mungkin Celsius, kalau ini Fahrenheit. Oke. Kemudian setelah selesai diketikkan, ya pastikan tidak ada yang salah. Kemudian upload ke ESP32 atau ESP32 Arduino. Oke. Kemudian, oke. Mari kita coba ya. Oke. Saya sudah buatkan rangkaiannya. Ya, ini dia rangkaiannya. Tadi, nah, tadi sudah sesuai dengan ininya. Tinggal saya masukkan ini positif, negatif, ya, positif ke 3,3, ya, negatif ke ground, ya sudah. Kalau terbalik ya, saya menghadap keluar. Nah, positif 3,3, negatif ke ground. Saya pastikan kembali negatif itu ungu ya betul, biru ke data. Nah ini sudah. Ya, oke. Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Ya kita tinggal jalankan saja. Nah, ini ya. Oke. Programnya sudah saya ketikkan. Nah ini programnya sudah ada. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya, example yang memang saya ambil dari circuits4u.com ya. Silakan dicari saja di internet, banyak ya. Nah, kemudian kita pasangkan USB. Ya. Kemudian menyala. Ya. Ini saya menyala ESP32. Nah, tentu saja kita pilih portnya terlebih dahulu, port 6. Oke. Kalau sudah, pastikan ini 15, saya pastikan kembali 15. Ya, sama. Ya, 15. Ya. 15 ya. Oke, 15 ini yang biru ya. 15. Ini sudah di sensor DHT-nya. Kemudian saya coba, sebenarnya sudah saya upload. Jadi saya tinggal serial monitor. Nah, ini kenapa hasilnya begini? Ya, karena tadi ingat bautnya berapa? 11.5200. Nah, kita ganti menjadi 11.5200. Nah, sehingga, nah ini tadi apa? Celsius, humidity ya, humidity, Celsius, Fahrenheit, heat index dalam Celsius, heat index dalam Fahrenheit. Iya. Ya, ini dia. Nah, ini berarti apa? Ini berarti sensor kita sudah mengirimkan, sudah mampu terhubung dengan, sudah mampu mendeteksi suhu dan kelembaban, dan sudah terhubung dengan komputer ya, dengan ESP32-nya. Baik. Ya, ini dia. Baik, kalau begitu
Baik, kalau begitu selamat mencoba tutorial menggunakan sensor DHT11 ini. Terima kasih.